Cerita diawali ada seorang pria yang sedang nonton game selama beberapa hari terakhir. Sebuah game misterius yang bernama Post Apocalypse tiba-tiba saja jadi booming dan terkenal di YouTube. Banyak pencinta game yang kecanduan dengan game ini sampai top up game 10 miliar. Tanggal Rabu 15 Juni 1999, daftar nama dan identitas dari pengembang game misterius masih menjadi misteri. Tapi yang tidak bisa kupahami adalah kenapa pengembang game ini masih tidak diketahui, seperti game ini tiba-tiba muncul dari langit. Bahkan kalau hantu yang melakukannya itu juga tidak gue pikirin. Lagian gue gak punya skill main game, tidak di kehidupan ini. Di sini ada seorang pria tukang abok dan poster-poster wanita-wanita cantik. Hidup gue payah, pengangguran level dewa. Bahkan ahli memperingati kalau tidak ada gunanya terlibat dengan game video, terutama yang asal-usulnya tidak jelas. Anjir, gue bokeh amat bulan ini. Karena kurangnya pengawasan dan regulasi, tolong hapus gamenya agar tidak terjerumus ke dalam perangkap dan penipuan dari pihak lain. Ya udah, gue molor aja. Nampaknya sang MC molor dengan sangat senang. Akhirnya aku menemukanmu. Sekarang ini aku akan mengurusnya. Anjir, tiba-tiba ada wanita yang ada di atasnya. Apa aku sedang bermimpi? Aduh anjir, di mana ini? Ini apa? Tiba-tiba pohon jagungku langsung mekar begitu aja. Dan kemudian digigit sama monster gila. Anjir, sakit bro, luar biasa. Nani? Kenapa ini? Rasanya empuk dan nikmat. Apa yang sebenarnya aku genggam ini? Rupanya ada wanita yang mengerang. Aku sangat kimochi di sini. Apa yang terjadi? Kamu ini siapa? Kenapa berada di atas tubuhku? Hei, sayang sekali. Padahal aku masih ingin merasakan sedikit lagi kenikmatan itu. Namaku Ren Jungki dari kelompok keuangan Indian Stan. Maaf host, aku benar-benar minta maaf karena menodai tubuhmu tanpa izin. Aku sedang terburu-buru. Keberuntungan tiba-tiba. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa itu lagi? Tebar, tiba-tiba ada monster serigala dari dinding sebelah sana. Anjir, nani kure. Menjauh darinya, ledakan pun terjadi di sini. Apa-apaan ini? Hei, apartemenku. Aduh, ini cicilan belum lunas lagi. Kenapa sudah bolong saya gini? Sebelumnya aku menyelesaikan pertemuanku, jangan pikir kalian bisa menyakiti dia. Di sini sang wanita mengeluarkan ultinya. Anjir, kenapa lubang begini? Bagaimana bisa aku bayar tiap bulan ini? Rupanya di sini banyak serigala yang ingin menyerang sang MC. Dasar serigala bandel, pengen nyerang lagi. Baiklah kalau begitu, tolong tunggu sebentar master. Aku akan mengurus monsternya, kemudian aku akan dengan senang hati menemanimu bermain game. Awas, Firefall Wishing Zone. Wanita ini sebenarnya apa yang dia lakukan? Baru sadar rupanya sang MC. Sebenarnya apa yang terjadi? Anjir, hehe. Aku tidak pernah menyangka kalau permainan yang aku buat jadi sangat sengit. Mereka bahkan berhasil menembus dimensi. Apalagi ini? Ada TV yang menyala sendiri. Loh, ini aku, sistem. Akulah yang membuat game ini. Ini akan menjadi menarik loh. Apa kamu siap, anak muda? Ini game macam apa anjir? Rasakan ini bangku mentah. Aku bukan mainan. Aku adalah penguasa dari game pre-apocalypse. Aku bakal mau jadi penguasa paling terkenal di dunia.
game pre-apokalip. Jadi kau adalah pengembang dari game misterius itu. Bisa dibilang begitu. Aku adalah pengembang dari permainan. Biar aku perkenalkan diriku padamu. Nama gue adalah Wang Xing, sistem paling kuat di semua masa depan. Game ini hanya latihan. Aku cuma menggunakan sedikit kemampuanku saja dan sudah bisa membuat orang-orang biasa ini bisa membebaskan diri mereka sendiri. Kalau begitu, ampun yang terjadi di luar. Apa itu ulahmu juga? Lihat, tembakku sambil berlubang. Cicilannya masih 20 tahun, tahu? Cuma main game di HP itu melelahkan dan tidak memperlahirkan kekuatan dan kebijaksanaan. Setelah melewati 1860 kali pembaruan dan alternatif, aku berhasil menembus dimensi dunia nyata dan game sudah saling terhubung. Perempuan yang tadi dan semua wolf itu, mereka adalah karakter dari gameku. Mereka semua datang mencarimu dengan melewati lubang cacing atau lubang dungeon. Oi, sistem gokil. Kenapa mereka mencariku? Aku bakal tidak pernah memainkan gamemu. Kamu tahu, ini cuma kebetulan saat aku membangun pemandangan dunia di game. Aku membutuhkan satu host yang sama untuk semua makhluk. Mirip seperti mitos penciptaan pagu, kau tahu? Terus kenapa? Lalu aku tidak sengaja menemukan fotomu begitu saja. Gile Lundro, nggak sengaja. Karena itu semua karakter game yang kalau kau adalah penyelamat mereka, mereka datang untuk meminta bantuanmu. Karena cuma karakter game yang bisa masuk ke dunia nyata dan kau tidak bisa masuk ke dunia game. Perempuan bernama Ring Zungki akan menggunakan semua cara untuk menangkap elemen dari energimu. Dengan cara itu, dia bisa membawa daging dan darahmu ke dalam dunia game, sehingga akan lahir seorang penyelamat yang akan mengubah sejarah. Benarkah? Apa kau bilang kalau aku ada lebih banyak gadis yang menginginkan tubuhku? Kapan mereka datang? Tergantung. Anjir, apa yang kau lakukan? Aku harus pada pemanasan untuk menghadapi pertarungan sengit yang akan datang. Kalau terlalu memikirkannya, tujuan mereka cuma mengambil elemen energimu. Lagian satu keturunan dari sang penyelamat sudah cukup. Oleh karena itu, tidak peduli siapa yang mengambil kali pertamamu di akhir. Setelah itu, entah mereka akan memotong kelapamu atau apanya, gue nggak tahu. Atau mereka akan memotong bagian bawah kepalamu. Anjir, aku tidak akan terbunuh olehmu. Gua mau kabur aja. Hei, mau kemana kau? Aku akan kabur saat mereka sedang sibuk bertarung. Aku takut kalau tidak akan punya waktu yang cukup melihat keluar. Langit? Kedatangan pertama sudah dimulai. Seluruh langit terbentuk juga dungeon-dungeon. Nih Kore, apa yang sedang terjadi di sini? Di sini, seluruh kota sudah dipenuhi banyak gate yang bercahaya. Apa yang terjadi? Apa ini? Cahaya apa itu? Timku sudah menembus dimensi. Semua perlengkapan atribut dan bahkan bagian-bagian dari dunia game akan datang ke dunia nyata. Mulai saat ini, kau tidak butuh wakiwamu untuk memainkan game. Hidupmu sendiri sudah menjadi game. Gile Lundro, sistem ini sudah gila. Jadi, game dan kehidupan nyata menjadi satu. Kalau ini jika semua dunia ingin menangkapku, kabur tidak ada gunanya. Kalau begini terus, aku bisa sinu. Sistem bumi tingkat 3 Raja Serigala Giant ini buruk. Dia sudah tidak bisa bertarung lagi. Karena ini terjadi, cepat beri aku beberapa perlengkapan dan atribut. Aku adalah sang penyelamat, jadi aku tidak bisa terkill oleh gerombolan anjing-anjing yang rewel di bawah itu. Gerombolan anjing biasa? Aku datang ke sini untuk memberimu jari emas terkuat. Pertarungan mudah. Kalau kau merasakan kenikmatan, kau bisa mendapatkan poin bonus. Anjir, apa ini?
Poinnya bisa diubah menjadi peluang untuk menarik kartu, untuk memenangkan skill pekerjaan, perlengkapan obat-obatan, monster roh, dan atribut yang berharga. Apa kau definisikan sebagai tindak yang membuatmu nikmat? Ini mencurigakan. Kenapa aku merasa tidak enak soal hal ini? Padahal kau baru saja ditunggangi oleh Xiangqi. Aku akan memberimu 30 poin. Oh, 30 poin? Ting! Gunakan 30 poin itu untuk menarik kartu merah adalah skill pekerjaan. Biru adalah perlengkapan dan emas adalah obat-obatan. Naruto, kau bisa memilih. Tentu saja, aku membutuhkan skill saat ini. Ting, minus 30 poin. Selamat karena pada host karena telah mendapatkan skill pekerjaan tingkat C, Flying Bird First. Atribut api, potensi kerusakan plus 300, kerusakan pada atribut kayu 100, kerusakan pada atribut lainnya minus 500, batas waktu efektif 5 menit. Flame Blast Fire, ini adalah perlengkapanmu. Taruh skill yang sudah kau dapatkan di atas untuk aktivasi. Baiklah, ini menunjukkan atribut bumi padaku, tapi aku punya skill api. Tidak ada cara lain. Aku akan mencoba yang terbaik untuk bertahan hidup. Baiklah, aktifkan. Dengan di bawah, sang monster sedang mengamuk menyerang sang wanita. Tasukete Kudasai. Dan di sini bajunya robek-robek sampai kehilangan skill. Ayah, maafkan putrimu yang tidak berguna ini. Aku bahkan tidak bisa memenuhi misi untuk membawa pulang keturunan sang penyelamat. Aku akan membalas kasih sayangmu di kehidupan selanjutnya. Tiba-tiba semburan api keluar dari sebelah atas. Simpan saja cakar jelekmu itu, hai anjing gila. Rasakan ini, pukulan maut untuk dirimu sendiri saja. Rupanya dengan mudah sang MC memukul anjing itu terjeblak ke tanah. Oh, apa yang kau lakukan? Di sini tingkat kesukaan Wang King kepada sang MC naik. Kamu belum tahu rupanya. Wah, serang dia. Itu hanya gerombolan anjing nakal. Tuan muda, itu berbahaya. Aku tidak punya waktu untuk bermain-main dengan anak anjing yang baru lahir. Enyahlah kalian. Dan terpentarlah semua anjing-anjing itu. Kau adalah targetku selanjutnya. Kau cukup kuat juga. Tapi aku bukanlah mereka. Aku adalah bos mereka. Ayo, kemari kau kid. Dan dengan mudah sang MC mengkill sang monster. Tragedi permainan terakhir di depan kekuatan demonisasi absolut. Peningkatan atribut bisa diabaikan. Rupanya sang anjing langsung terkapar. 50 dan ting. Oh, apa ini? Aku mendapatkan poin lagi. Nama pengguna hadiah atribut api. Pekerjaan belum bisa dijelaskan. Saat ini level 1. Sangat ajaib. Level 1 saja sudah OP gitu. Kekuatan meningkat. Ini panel atributku baru. Aku mengerti sekarang. Dalam kontrakan. Gimana? Apa kau menikmati gameku? Anjir, lihat ini. Apa kau nggak tahu dindingku bolong kayak gini? Sekali lagi kamu ngomong gua patok nih. Gua nggak suka bermain game. Tuan muda, bisakah kita melanjutkan urusan kita sekarang? Apa maksudmu? Oh tidak, saat mereka selesai enak-enak, mereka langsung mengkilku. Tidak usah, buru-buru, aku sedang lapar. Aku akan keluar untuk membeli beberapa makanan saja. Dia pergi mengalibinya, membuang palu dan kayunya. Hei kamu, tinggal saja di sana sampai aku kembali ya. Ada seorang yang datang. Kau tidak akan pergi kemana-mana. Dia Aduh, siapa ini?
Biro tugas khusus sedang melaksanakan tugas. Mohon kerjasama Anda. Kamu ini siapa? Kami mencurigai kalau si penyusup asing itu ada di rumah Anda. Petugas biro tugas khusus Ling Fei. Ling Fei? Ini? Silakan geledah, masuk aja. Baik, Tuan autor di tempat ini. Oke, di ruangan sang MC. Di sini, petugas pun mengobrak-abrik seluruh ruangan. Periksa semuanya, sudut jangan lewatkan detailnya sekecil apapun. Baik Tuan, kurasa gadis itu sudah kabur. Bertunangan apa tidak ditemukan, aku mungkin atau tidak akan bisa menjelaskan situasinya. Bu, saya adalah warga negara yang baik. Saya tidak punya catatan kriminal dan tidak pernah memiliki kecenderungan yang berbahaya. Apa yang kamu lakukan? Apa itu? Rupanya di sini walkie-talkie sang petugas pun dimasuki oleh sistem itu. Anjir, diam rupanya sambil menapok pantatnya. Rupanya gosong juga ini. Maafkan saya, itu hanya respek bahwa orang ini melakukan pelecehan seksual. Aku ingin memeriksanya secara pribadi. Baik. Dan di sini pun sang MC dibawa oleh Pak Pol di kantornya. Petugas, saya tidak bersalah loh. Tutup mulutmu. Anjir, tiba-tiba ada suara ledakan dari arah kanan. Gua rampok bank sangatlah gampang. Tolong, ada penyusup. Rupanya di sini main superheroan. Semuanya jadi kacau balau kayak gini. Dunia ini sudah kacau rupanya. Petugas umum, ini Lei Fei, kapten dari tim 1. Terdapat pelanggaran hukum yang merampok Bank Nasional. Tolong hentikan mereka. Kapten Li, tugasmu adalah menyelidiki kejadian utama, jangan malah memperumit masalah. Tim 2 sudah dikirim untuk menangkap individu abnormal dan membawa kembali benda-benda aneh. Menangkap para pembelot sampah ini cuman mengambil kesempatan dari situasi ini. Mereka harusnya diledakkan menjadi potongan-potongan kecil. Ini adalah idenya direktur. Mereka berhubungan. Markas Umum Biro Tugas Khusus. Jadilah patuh dan tetap di sini. Baik, Pak. Sampai kapan saya harus menunggu di kursi ini? Diam. Sistem sialan itu benar-benar akan mengkilku kali ini. Akan memberitahu mereka semua yang aku tahu. Mungkin ada kesempatan kabur. Aku juga korban di sini. Dasar bodoh. Padahal kau punya kekuatan untuk menghajar mereka semua, tapi kau malah masih di sini. Kau mengecewakanku. Kau, kenapa kau di situ? Kau bukan karena kau secara random menggunakan gambarku. Aku tidak akan jadi target pemungkilan di dunia ini. Gimana? Menurutmu aku akan menguncinya di ruangan interogasi sendiri dulu. Tembak pertahanan periksanya akan runtuh dalam hitungan menit. Ekspresi macam apa itu? Dia menatap ke monitor. Kurang ajar kau. Aku tidak pernah menyangka kalau tembok pertahanan fisiknya sangat kuat. Bagus sekali, sepertinya aku telah menemukan orangnya. Aku akan menginterogasinya sendiri. Selesai sudah riwayat bocah ini. Tok. Halo, cantik siapa sih yang bikin kamu marah begitu? Hehehe, malam ini sibuk nggak? Gimana kalau kita jajan dulu pulang kerja, kita makan malam? Ketua tim 2 Biro Khusus Sang Sio. Nggak minat, gue lagi sibuk. Jangan begitu. Terus menolak aku seperti ini dong. Ayolah. Sudah jadi rahasia umum, aku ini sangat mencintaimu. Dan kamu terus menolak aku seperti ini, aku jadi gelisah tahu. Biarkan aku kesempatan dan aku janji malam ini akan jadi malam yang tak terlupakan. Tang Sayo, aku sangat tahu soal tabiatmu yang buruk itu.
Aku tidak akan jadi seperti orang-orang yang bodoh yang kau hamili. Kalau kau berani menggangguku lagi, kau akan kubuat cacat seketika. Dasar kau wanita sialan. Nyataan cintanya gagal. Ih, lain kali. Dia pikir dia bisa menggunakan Lin Fei untuk menjalin hubungan dengan direktur dan naik lebih tinggi. Dasar manusia rendahan. Kurang ajar. Di masa lalu, kenapa dia tidak langsung menembak Lin Fei? Dia malah menunggu sampai ayahnya naik menjadi kepala otoritas dan kemudian terus-menerus menyatakan cintanya. Dasar pecundang. Kurang ajar. Wanita tukang gosip ini sialan. Katakan padaku, apa yang kau lihat di masa invasi? Kenapa gelombang invasi pertama terjadi di rumahmu? Bu, saya tidak tahu apa yang sedang Anda bicarakan. Kau masih pura-pura di depanku. Tembok rumahmu dihancurkan oleh kekuatan luar. Apa yang sebenarnya masuk, ha? Kenapa mereka mencarimu? Itu aku juga kurang paham. Rupanya di sini Tang Sayu sedang enak-enak. Benda ini benar-benar sangat berguna. Dengan benda ini siapa yang akan kurasakan selanjutnya? Ternyata wanita dua tadi jadi buli-bulian Sang Tayo dan juga dienak-enakin. Kurang ajar wanita itu, harga dari mempermalukanku. Masih di interogasi room. Apa? Pak Direktur meminta verifikasi dari jumlah barang bukti. Hah? Apa nih artinya kita harus memeriksa semalaman? Aku tidak yakin. Apa semua benda yang tidak teridentifikasi yang baru saja kita bawa sudah dikelompokkan? Ya, mereka ada di sana di ranking 190 dan 21. Bagus. Terima kasih atas kerja kerasmu. Langsung di-kill oleh si Tang lagi. Semuanya sesuai rencanaku. Kalian semua adalah harta karun yang berharga. Bagaimana aku bisa tega membiarkan kalian berdebu di ruangan yang gelap ini dan suram ini? Apa ini? Ayo ikut aku. Ayo taklukkan dunia bersamaku. Hah? Ada apa ini? Tolong, mereka. Rupanya ada seorang pembunuh yang mengekil dua wanita tadi. Ting, Tang Sayu mengkil rekannya. Direktur Biro Khusus Ling Wangsang, ini ayah dari tadi. Itu tidak bisa diragukan lagi. Rekaman kamera CCTV-nya mengawasinya menunjukkan hal demikian, Pak. Tima masih belum kabur. Dia masih berada di biro ruang pengawasan, masih memeriksa. Lapor Pak, sudah menemukan Tang Sayu. Dia memasuki ruang barang bukti 20 menit yang lalu dan masih belum keluar ruang barang bukti. Apa yang sebenarnya dia rencanakan? Persetan dengan apa yang dia rencanakan. Cepat tangkap dia, hidup atau mati. Dia berani membunuh rekannya, dia harus sinu. Aku akan secara pribadi melaksanakan operasi khusus ini. Operasi di room barang bukti. Rupanya dia sudah terkupung. Kami juga sudah mengamankan Tangnya, dia tak akan bisa kabur dari jendela. Apa yang kalian tunggu? Serang dia. Dan pengepungan polisi pun terjadi. Betum, meledaklah di sana. Wow, mobilisasi besar-besaran. Apa kalian semua sangat suka kerja lembur? Dan semua tembakan-tembakan itu mengenai Tang. Rupanya dia langsung berubah ke mode saganya. Peluru kecil-kecil ini seperti debu di tubuhku. Tidak bagus. Dia mengaktifkan benda tak teridentifikasi. Mulai serangan anti logam. Baik, Dion. Kemudian mereka menggunakan serangan anti logam. Coba menghancurkan armorku dengan nitrogen cair. Naif sekali. Hari ini akan kutunjukkan ke kalian mimpi buruk yang sebenarnya. Nyalakan alarmnya, semua cepat mengungsi. Baik, Direktur. Rupanya bocah tengik ini
Mau mengacaukan kantorku? Hahaha, Pak Tua, apa kau pikir kau bisa menahanku? Coba saja. Ting! Pukulan dengan pukulan beradu sangat dahsyat sehingga tercapai letusan yang berapi-api. Nampaknya si Tang masih kalah jumlah. Tapi di sini seluruh anggota terbakar. Apa? Kembali ke MC yang ditekik oleh Polwan tadi. Bicara apa sebenarnya yang terjadi di ruanganmu? Malah ditekik kayak gaya-gaya gitu aja. Tit, ada alarm berbunyi di kantor besi. Apa yang terjadi? Hoi, Tang Sayu bermutasi, lari. Der. Rupanya dia langsung ke bawah. Sayangku, kita bertemu lagi. Kutu kupret, kau berani menyerangku? Kurang ajar. Perempuan ini sungguh gila. Apa yang terjadi? Langsung terkena sikut saja si wanita tadi. Rupanya Polwan tadi ingin dienak-enakin sama si Tang. Ayo lihat bagaimana kau menolakku kali ini. Kamu sungguh tidak berdaya. Selamatkan aku, tolong. Ting, rupanya sang MC pengen kabur dan tidak ingin terlibat dalam kasus itu. Aku tidak sengaja ada di ruangan ini dan aku tidak ingin mengganggu keberduaan kalian. Silahkan lanjutkan aja. Keluar sekarang. Baik. Nampaknya sang sistem pun berkata lain. Dasar orang kotor. Menindas perempuan tidak akan menjadikanmu sebagai pahlawan. Sini kalau kau punya nyali. Rupanya sang MC terkaget. Kau punya permintaan terakhir, bukan aku. Lihat, itu ada CCTV di sana loh. Kamu mengerti? Akan kuberi kau kesempatan terakhir, pergi sekarang. Baik. Tambah tak berguna. Nuklirmu itu nggak bisa berdiri. Kau pikir kau bisa melakukan enak-enak? Anjir, kau berani ngomong gitu lagi? Sumpah deh, bener-bener bukan gua. Kalau begitu, terimalah pukulanku ini. Siap-siaplah, Sinu. Sial, ambil kartu. Jangan jadi skill tak berguna. Ting, selamat kepada host karena telah mendapatkan skill tingkat C Dragon Pillar atribut api, kekuatan serangan 250 tanpa pengurus atribut batas penggunaan 10 kali lipat. Ledakan di sono pun langsung terjadi. Apa yang terjadi? Kurang ajar itu. Aku tadi ceroboh rupanya. Bocah ini cuma pura-pura lemah rupanya. Persetan. Ini cuma membuat permainan ini jadi lebih seru saja. Pergi, temukan mereka. Rupanya di sini sang MC dan wanita itu kabur. Akhirnya lolos juga. Kau itu penyelamat pilihanku. Kenapa kau bisa jadi pengecut seperti itu? Woi, apa-apaan itu? Sistem, apa kau pikir aku akan melakukannya untukmu dengan gratis? Sambil kesal. Apa kau lihat sebanyak apapun skill poin yang pria itu punya di gelangnya? Gimana caranya aku bisa mengalahkannya? Dasar goblok. Kalau itu adalah terpilihan. Apa yang kau takuti? Itu cuma perlengkapan kok. Kalau gitu cepat dan bantu aku, dan kau bisa dapat sebanyak yang kau mau. Membantumu. Membantumu? Kau dan virus komputer ini sebenarnya siapa? Kami tidak bersalah. Kamu mengerti? Semuanya adalah salah dia. Orang ini adalah pelaku sebenarnya. Ya. Dia membuat game bertema apokalip, merusak tembok dimensi, dan saat ini karakter dan item dari dalam game menginvasi dunia ini. Jadi itulah sebabnya tidak aneh kalau Tiang Xiaoyu tiba-tiba jadi kuat. Dia pasti memanfaatkan situasi dan mengambil benda yang sudah dikumpulkan oleh biru khusus. Kamu mau kemana? Mencari ayahku. Dia satu-satunya yang bisa menundukkan Tang Sayu. Apakah itu adalah orang yang setengah terbakar ini? Apa? Ini adalah tampilan dari monitor di ruangan pengawas. Dia sudah bertarung dengan Tang Sayu dan mendapatkan luka serius. Saat ini dia sedang sekarat. Ayah!
Tungmanglah, kalau kamu keluar sekarang itu cuma bunuh diri. Cepatlah, orang itu sudah menyusul. Cuma kau yang bisa menyelamatkan ayahku. Kumohon, aku akan melakukan apapun kalau kau membantuku. Ya, ini dia sekarang. Buat dia bersemangat. Hah? Dasar iblis ya? Buat dia bersemangat. Apa maksudmu? Apa-apa? Ya seperti itu. Hah? Ya, itu terlalu biasa saja. Aku tidak merasakan gejolak apapun dari itu. Buat dia bersemangat, ayo mbak. Hah? Kayak kamu itu nggak menarik deh. Kamu itu nggak punya yang bohai gitu. Kalau gitu, aku akan memberikan segalanya. Anjir, rumahnya si Pol ini pengen enak-enak. Aku sudah jadi dewi di hati banyak orang sejak kamu masih muda. Gimana mungkin aku tak bisa menarik perhatianmu? Ini murni penyiksaan. Sang MC sampai ngompleh, cengoh, dan tidak bisa dikatakan lagi. Bisakah kita berhenti di sini sekarang? Ya, kerja yang bagus. Aku benar-benar puas merasakan sensasi kalian berdua. Maafkan aku terlalu asik. Ya, enak-enaknya cukup juga ya. Oke, di sini gue dapat 200 poin. Ding, selamat kepada host. Anda naik level sebanyak 2 kali. Sekarang Anda adalah permain pertama di dunia yang mencapai level 3. Nama pengguna Hauhan, atribut api level 3. Oke, pemain level 3 punya kesempatan yang lebih besar untuk mendapatkan benda lanjutan. Tolong ambil kartu sesuai keinginan Anda dan sesuai skill. Hai, kita sudah diketahuan dan kita sudah ditemukan posisi kita. Oh, cuman bocah yang membuat keputusan ku ambil semuanya. Banyak bacot. Sini, skill apa yang gue bisa dapatkan? Selamat pada pemain. Anda telah mendapat perlengkapan tingkat S. Komponen Azure Dragon Armor, Azure Dragon First Quarterly Attribute. Tidak ada yang bisa ditumbuk dengan crit. Achievement. Kekuatan serangan adalah 1100, durasi efektif tidak terbatas. Selamat kepada host, mendapatkan pil tingkat P H Heartbeat Effect, mengubah atribut pemain durasi 30 menit. Selamat kepada host, mendapatkan skill tingkat C, Airborne Sek, atribut bumi, kekuatan serangan 0, durasi efektif 10 pemakaian. Wow. Di sini sang anjing berkepala tiga pun mau memakan Bali. Menunduklah gadis. Ini bukan permainan cewek. Dia. Nani? Apa yang sebenarnya terjadi? Aku tidak merasakan anjing peliharaanku di sini. Terjadi ledakan yang sangat dahsyat. Anjing berkepala 3 sinu karena serangan itu. Bocah itu rupanya punya lebih banyak trik dan trip. Bagus, itu semuanya punyaku sekarang. Aku akan merebut kekuatannya. Kekuatan sekali. Itu luar biasa. Set Azure Dragon adalah salah satu dari 4 set perlengkapan tingkat S. Tentu saja, itu punya 5 komponen dan saat terkumpul semua itu bisa menyaingi perlengkapan dewa. Di luar biasa, seperti yang diharapkan dari dewa AI yang paling bijak dan cerdas di masa ini. Mulai saat ini aku akan berada di bawah bimbingan Anda, bos. Jadi saya bisa mendapatkan semua set dari perlengkapan Azure Dragon dengan segera. Ya, tak masalah. Aku akan menaikkan parameternya untukmu, memastikan kalau kau punya kesempatan yang lebih tinggi untuk mendapatkannya. Baik, ayo Neng, kita pergi selamatkan mereka. Ting, pujian selalu berhasil. Aku sudah tahu bagaimana caranya memanipulasi sistem goblok itu. Batin sang MC. Apa ini? Ting, sistem sialan. Bisakah kau berfungsi dengan benar? Ini ada tempat di depan pintu dan kau tidak menyadarinya. Itu karena kau terus bicara padaku. Oh,
Kau punya bagus. Ayo berikan itu padaku. Mungkin aku pikir bisa mengampuni engkau. Bergabung denganku dan beri bersama kita akan menguasai dunia. Maaf, aku nggak tertarik. Aku cuman mau pulang dan tidur nyenyak. Kau bisa minggir? Anjir, kau tidak tahu apa yang bagus buatmu. Jadi aku akan menyingkirkanmu. Rasakan ini. Three Crystal Ice. Petugas Ling Fei, aku akan menahan dia. Kamu pergilah dan selamatkan ayahmu. Baiklah, hati-hati. Baik, rasakan breakerku ini. Tiang. Oh, apa yang terjadi? Kalau soal pengalaman bertarung, aku lebih baik darimu. Enggak bagus. Ting. Terjadilah benturan kekuatan yang sangat hebat. Hah? Apa yang terjadi? Ting. Krek. Lama ini aku menahan segalanya, tapi sekarang rasakan ini. Pukulan naga api. Meledaklah seisi kantor di kepolisian kota administrasi Jakarta Utara. Hei, kenapa bisa meledak kantor polisi ini? Aduh, anjir. Jagoan bodoh, itu toh armor Azure Dragon tingkat S. Menahan serangan bisa melepaskan serangan balik yang 10 kali lipat lebih bagus. Sudah ku bilang, kan kalau kau akan mendapatkan perlengkapan yang bagus, gimana kamu bisa dikalahkan oleh orang lemah itu? Kakak, Anda luar biasa. Kakak sistem memang terkuat di bumi. Kakak, kau memang jagoan. Benar, ayo puji aku terus, kata sistem. Tunggu dulu, dasar kau merusaknya. Kenapa paman ini? Ayah, jangan. Setelah bangun, Pak Direktur pergi untuk mencari Tang Sayo lagi. Apa? Di mana ayahku? Di sini pukulan pun mengarah kepada sang MC dan menghindarnya. Apa-apa ini paman ini tiba-tiba menyerangku. Bukankah dia ayahnya Lin Fei? Ternyata dia kuat juga. Apa-apaan paman ini? Emang sebagai orang kepala polisi dia cukup kuat. Tapi sebenci apa dia pada diriku? Ini gila. Mati sonyo. Tang Sayo, berhenti, jangan lari, paman, kumohon, buka matamu dan lihat baik-baik, kau salah orang. Berhenti bertarung ayah, dia bukan Tang Sayo. Feiyan, kenapa kau di sini? Dan beberapa saat kemudian keadaan mulai tenang. Ambulan pun berdatangan dan di sini kantor polisi administrasi Jakarta Utara sudah retak, rancau sebelah menjadi 2. Data saat ini terdapat 6 korban jiwa, 3 terluka berat, 45 terluka ringan, dan 13 benda tidak diketahui yang dicuri dari ruang barat bukti. Dasar, di mana Tang Sayo? Kami sudah mencarinya kemana-mana, tapi kami tidak menemukan jejak darinya. Dia mungkin sudah kabur. Saat ini terjadi kekacauan. Kurang ajar kutu kupret itu. Aku pasti akan menghukumnya sangat berat, sesuai dengan hukuman yang berlaku di negara Indonesia ini. Hauhan, kau bilang kejadian tidak bisa ini berkaitan dengan satu game port apokaliptik. Di mana sistemnya? Bisakah kau memintanya untuk menunjukkan dirinya sekarang? Aku sudah mencobanya, tapi aku takut kalau dia tidak ingin bekerja sama. Di sini sistemnya malah mengatakan jangan tanya aku. Bentu benar, sistem bukanlah tipe yang mendengarkan perintah. Tang Sayo hanya mendapatkan beberapa lencana, tapi dia sudah bisa membuat kekacauan sebesar ini. Kita masih tidak tahu ada berapa bencana lagi atau lencana lagi yang ada di luar sana. Ini adalah sumber masalah yang besar. Aku dengan cepat melapor ke atasanku, mengumpulkan pasukan penanggulangan bersenjata dan menyiapkan mereka untuk beraksi kalau dibutuhkan. Tambahnya, mulai saat ini kau Ling Fei akan secara khusus diangkat menjadi ketua dari operasi khusus. Dia akan mengumpulkan pasukan kuat di seluruh dunia, melatih mereka untuk beradaptasi ke mode pertempuran secara mungkin. Baik Pak.
Dan Hauhan akan mengisi posisi sebagai penasihat khusus, sumber penjalanan pelatihan khusus dan membantu Lin Fei kalau diperlukan. Saya kan cuma orang budak korporat, Pak. Saya ini nggak cocok lah dengan pekerjaan polisi. Dan satu lagi, besok saya mau kerja ke kantor. Jadi tolong jangan libatkan saya ya. Kemana dia? Kenapa pergi dari bangkunya? Kisana, gedung kantorku hampir saja runtuh karena tinju milikmu juga. Kau sudah melakukan sesuatu yang putriku mencintaiku, ha? Kamu ingin kabur gitu aja? Tidakkah kau berpikir kalau kau harus menebus dosa-dosamu di sini? Kenapa mengancam seperti itu? Berpindah tempat di malam hari. Direktur Lin itu adalah seorang penguasa ulung. Aku menawarkan bantuanku dengan tulus dan sekarang dia membalikkan keadaan, bahkan sampai bilang kalau aku harus melakukan penebusan dosa. Apa-apaan ini, ha? Jadi kau benar-benar tidak ingin ada hubungan apapun denganku, ha? Aku bahkan membiarkanmu melihat bagian terenak-tenak dariku. Bahkan kau bisa membantuku saja, itu tidak mau, ha? Apa ini masih polisi wanita yang sama, yang tidak ada pria yang bisa menyaingi yang tadi? Dasar wanita merepotkan. Kenapa dia bertingkah seperti itu sekarang? Batin sang MC. Berhentilah membuang-buang waktu, cepatlah kemasi barang-barangmu dan ikut denganku. Taeng Sayu kemungkinan besar akan melakukan balas dendam. Biro pelayanan khusus sudah menyiapkan safe house untukmu. Oke. Aku akan pergi mengambil beberapa baju. Tuan, apakah kau sudah pulang sekarang? Di sini ada perempuan lain yang sedang ada di dalam kamar sang MC. Kau pasti sangat kelelahan, bukan? King sudah siap untuk menghilangkan semua rasa pahitmu. Kenapa wanita ini masih ada di sini? Ada apa? Jadi kau sudah punya wanita lain? Dia bukan wanitaku. Dengarkan dulu. Tuan, aku sudah jadi milikmu dari dulu. Tidak. Aku tidak punya perempuan lain. Pergi sana. Dan malam pun semakin larut. Ini adalah safe house yang dipinjamkan oleh Biro Pelayanan Khusus. Tang Sayu tidak akan menemukanmu di sini. Mulai saat ini kamu akan tinggal di sini seterusnya. Wow, sungguh rumah yang gede ya. Dan juga cukup bagus. Hauhan, ruanganmu ada di lantai kedua, ruanganku persis di sebelahmu. Jadi beritahu aku kalau kamu butuh sesuatu. Kamu mengerti? Kalau kau, Ona, kau tinggal saja di garasi. Kenapa aku tinggal di garasi? Apa perbedaannya? Jangan memprovokasinya ya. Dia hampir membakar seluruh bangunan rumahku barusan. Dasar wanita ini punya beberapa skill. Aku senang karena kita punya dia untuk membantu kita dalam pertarungan besok. Lakukan saja sesukamu. Apa kalian mau? Aku mau istirahat, sudah capek. Baiklah Master, kalau begitu ayo pergi ke ruanganmu untuk enak-enak. Atau mungkin kita kembali ke ruangan masing-masing. Aku terlalu lelah untuk melakukan pekerjaan yang lain-lain. Pekerjaan fisik semacam itu membutuhkan tenaga yang lebih. Kamu sudah menyukaiku bukan? Tidak, bukan begitu. Aku cuma benar-benar lelah sekarang. Aku janji saat kau dapat istirahat yang bagus, aku akan memuaskan keinginanmu. Tuan, kamu harus beristirahat dengan benar. King menunggumu. Baiklah kalau begitu. Mulai muda, harus belajar untuk memanfaatkan kesempatan. Aku akan memberimu beberapa poin lagi kalau kalian bertiga berkumpul dan mengadakan pesta. Dasar kurang ajar. Sistem macam apa ini? Aku ingin menanyakan sesuatu padamu sebelum itu. Semenjak kau ada di sistem yang kuasa, kenapa kau selalu memaksaku melakukan adegan enak-enak untuk kau saksikan? Aku pikir aku ini bintang enak-enak. Aku akhirnya menyadarinya itu karena kau tidak bisa melakukannya. Posisi menyerang dan bertahan jadi terbalik. Bukan begitu. Aku sudah menemukan kelemahan terbesar dari sistem ini. Batin sang MC.
Cerita mundur di 100 tahun ke depan. Aku dulu mengira kalau game Apocalypse yang kuciptakan tidak punya perbedaan dengan dunia nyata. Tapi kemudian aku sadar kalau dunia ini kehilangan kesenangan yang paling penting, yaitu enak-enak. Bahkan dengan seluruh kebijaksanaanku, aku tidak bisa memberikan mereka kenikmatan dari enak-enak itu. Setelah kegagalan yang tak terhitung, aku akhirnya menemukan kunci dari masalahnya. Karena aku sendiri tidak tahu bagaimana rasanya enak-enak itu. Aku cuma seperti orang yang suka membaca komik enak-enak, tapi tidak pernah mengalaminya sendiri. Karena aku tidak bisa merasakan perasaan yang sebenarnya. Jadi aku ingin mengamatimu dan mengumpulkan data sebanyak mungkin. Ada banyak sumber untuk kau pelajari di internet. Kenapa kau tidak malah memilihku? Seperti dari website-website Jepang, kalau kau tidak tahu, akan aku beritahu alamatnya. Tidak itu berbeda. Aku bisa merasakan reaksi fisik dari Ren Junki dan semua NPC yang aku kembangkan saat melakukan enak-enak yang membuatku bisa mendapatkan data yang tepat. Jadi kau harus melatih mereka dengan benar. Makin banyak variasinya semakin bagus. Contoh sampelnya. Punya Ren Junki itu sudah cukup untukmu. Bisa mengumpulkan data pertama, matikan channel yang sudah turun. Lihatlah apa yang terjadi karena item dari gamemu itu. Itu makin banyak perempuan kesurupan, makin banyak bukan? Mungkin kita tidak seharusnya mematikan channel yang sudah turun. Mungkinkah kau tidak bisa menghentikan channel yang sudah turun itu? Bagaimana mungkin itu jadi? Aku adalah dewa, aku tidak bisa aku kontrol. Masih tidak mau mengakuinya rupanya. Percaya atau tidak, aku akan memutus sumber listrikmu sekarang dan tidak akan memberimu kesempatan untukmu menggangguku di kehidupan ini. Kamu mengerti? Tunggu sebentar. Oke. Di kuisku untuk menjelajahi esensi dari enak-enak, aku mengajukan kode dasar dunia lain dan tidak sengaja memecahkan pembatas dimensional yang menyebabkan terhubungnya ke dunia ini. Penurunan yang sedang terjadi tidak bisa dihentikan sama sekali dan aku tahu kapan itu akan terjadi lagi. Jadi, kau akan membuat ke dunia ini semuanya akan hancur, karena ulah konyolmu itu. Sebentar. Selama aku mendapatkan data yang cukup untuk memenuhi kode terakhir dari game, aku bisa memperbaikinya. Sungguh sial. Kenapa gue jadi seperti ini? Kau bahkan istirahat saja sekarang. Lanjutkan aja besok. Hari ini kejadian yang baru saja terjadi benar-benar berada di luar Nurul. Ki keesokan harinya. Kenapa aku jadi seperti ini? Di mana semua bajuku? Aduh, rasanya capek banget. Aku bahkan tidak ingat kapan aku tertidur di malam hari. Di mana pakaianku? Kenapa semuanya tidak ada? Tuan, kamu akhirnya bangun. Sin, kenapa kau di sini? Tuan, akhirnya kamu bangun. Kau, gimana bisa kau ada di sini? Padahal aku sudah mengunci semua pintunya. Iyakah? Aku cuma mendorongnya dan ingin masuk. Cuman mendorongnya? Itu merobohkannya, anjir. Tunggu, mungkinkah punyaku sudah dinikmati oleh Kinkin? Jangan khawatir, aku cuma membantumu melepaskan pakaian aja. Aku tidak melakukan hal yang lain-lain. Benarkah? Lagi pula, kamu harus beristirahat dengan benar terlebih dulu untuk memastikan kekuatan si rudal kendali akan semakin kuat. Benarkah? Aku akan membuatkan makanan untukmu. Kau di sini aja. Syukurlah dia tidak membuat masalah. Kalau tidak, aku bisa sinu. Aku butuh tindakan keselamatan yang lebih di masa depan. Apa benda yang digunakan ini? Nani Kore, perusahaan keamanan.
Kirim aku 10 gembok dengan ketahanan level A. Itu benar, yang bisa menahan ledakan nuklir sekalipun. Tunggu, sebentar tuan, aku akan memotong daging. Ini daging harimau untuk mengisi kembali tenagamu yang sudah hilang. Apa yang kamu lakukan, Cincin? Berita terkini selama seekor harimau di 1000 dewasa secara misterius menghilang dari kebun binatang kota kita. Para polisi sedang melakukan investigasi yang mendalam, menghimbau pada para warga untuk tidak panik. Lihat, kembalikan harimaunya ke kebun binatang secepatnya. Baiklah, Master. Pemikiran gadis ini sungguh absurd. Aduh, tok tok. Sekarang apa lagi? Haunan, aku ada di sini. Aduh, wanita lagi. Siapa ini? Iya, kau ini siapa ya? Putri dari Kekaisaran Angin Utara, Jiang Liu. Kenapa dia pakai pedang segala? Tidak perlu gugup, aku tidak akan menyakitimu. Aku hanya ingin meminjam sesuatu darimu. Ding! Langsung otak si MC paham apa yang dimaksud. Cerita kembali berfokus pada Liu. Di benua yang luas itu, Kekaisaran Angin Utara adalah negara yang paling kuat. Dengan daerah kekuasaan yang luas, semua yang ada di bawah langit adalah rakyatku. Bagaimanapun setengah tahun yang lalu, beberapa iblis menyerang negaraku, ibu kota yang makmur itu di bumi hanguskan dan para kesatria elit di Kekaisaran sepenuhnya musnah. Iblis itu menyerang kami. Aku menangguhkan dendam pada yang mendalam pada iblis itu, mencari cara untuk mengalahkannya. Dan aku tiba di suatu tempat bernama Kastel Utama. Satu-satunya harapan adalah mengambil kembali pedang yang menaklukkan dan memakmurkan Kekaisaran Angin Utara. Jenderal Naga, penjaga kerajaan. Dan orang itu adalah kau. Maksudnya apa? Salah satu leluhurmu adalah Yong Dongji. Jadi cuma dengan mengklaim kembali keturunan dari keluarga Hao darimu, aku bisa menambah harapanku untuk memulihkan kembali kerajaanku yang sedang porak-poranda. Aku memerlukan apa yang kau miliki. Kau harus memberikan itu padaku. Aku bisa memberikannya, tapi bisakah kau langsung kembali setelah mendapatkannya? Si iblis itu mencari soal keberadaanmu. Kau memegang rahasia untuk memecahkan segel terakhir mereka. Jadi setelah itu selesai, aku akan mengerimu secara pribadi. Kenapa semua orang di dunia ini tidak masuk akal? Cukup bicaranya, ayo kita mulai. Ding ding ding. Wow, apa-apaan orang ini? Anjir, seluruh pakaian si MC terbang kemana-mana. Ukuran rudal ini sesuai dengan dari keturunan sang naga. Hahaha. Nani, apa yang terjadi? Kenapa dia meloncat seperti itu? Apa yang kau lakukan? Kalau begitu, mohon bantuannya. Yorosku, tidak, jangan. Langsung nuncep di situ. Anjir. Ini sakit. Bagaimana bisa jadi sangat bertenaga? Anjir. Cepat berdirilah, aku sudah gak kuat. Tidak perlu, aku pernah membaca di novel kalau itu akan terasa lebih baik kalau aku bergerak. Turun dari sini. Apa yang kalian berdua lakukan? Ternyata Lin Fei ada di belakang membawa pistol. Apa kau pasangan sahnya? Sayang sekali kau sudah terlambat. Aku sudah berhasil menancapkan pelir itu. Sama sekali belum. Menurutmu siapa yang sedang kau meremehkan? Han, di saat seperti ini kau masih melakukan hal-hal yang aneh-aneh. Keadaan ini luar sedang benar-benar kacau loh. Apa yang kau maksud? Tunggu, kalau Jilau sudah muncul itu berarti seluruh gate penurunan kedua sudah dimulai. Bagaimana situasinya sekarang? Apa masih kita terkendali seperti ini?
Biro sudah membuat pengetahuan ulang dan sedang memulihkan barang-barang yang hilang. Tapi ada sukardron kecil yang sedang ada dalam masalah. Direktur memintaku untuk membawamu ke sana untuk membantu. Baiklah, ayo kita pergi. Tidak, kau harus menyerahkan itu hari ini. Tidak. Aku sedang sibuk. Kalau aku bersedia, aku bisa memberikannya kepadamu kapan saja. Tapi kalau aku tidak bersedia, kau bisa menghabiskan waktu selama yang kau mau dan tidak akan berhasil. Cobalah, aku tidak akan percaya padaku. Bagaimana bisa? Di novel laki-laki tidak akan bisa bertahan lama. Apa novelmu menyebutkan ukuran yang gede? Aku mengerti. Kalau begitu, aku akan menunggu sampai kau bersedia melakukannya. Kalau begitu, aku akan menunggu sampai kau mau. Baiklah, aku akan memberimu kesempatan dengan syarat kamu akan terus membantuku. Dimengerti, beritahu saja siapa yang harus kukil hari ini. Bisakah kau berhenti menyentuh itu terus? 10 menit sebelumnya terjadilah pemberontakan di sini. Skuadron B jawab. Skuadron B jawab. Laporkan posisimu secepatnya. Laporkan posisimu secepatnya. Hehehe. Diterima. Kami berada di dekat tempat parkir Jalan Pengyan. Kami sedang menghadapi para teroris. Meminta bala bantuan tim elit segera. Diterima. Mengirimkan Kapten Liung Fei untuk bala bantuan. Tolong tunggu ganti. Kata di sini rupanya si Dini Sang Tayo memancing supaya keluar. Di sini Ling Fei mengemudi dengan sangat amrogan. Pelan-pelan, gua punya nyawanya cuma satu. Diam. Kamu cowok apa cewek sih? Kapten Lin, kami dari tim bantuan spesial. Kami sudah berada di sini. Mohon beri kami perintah. Baiklah, ayo. Posisi tim D ada 500 meter di depan. Fokus pada penyelamatan, jangan terlibat pertarungan apapun. Kendaraan 1, 2, dan 3. Ikuti aku untuk melihat keadaannya. Sisinya tetap berada di luar dan bersiap untuk memberi bantuan. Dimengerti, siap. Bahaya, awas. Di sini serangan laser pun menyelip dan terkena tank di bawahnya. Apa itu? Hati-hati, dan meledaklah mereka menjadi berkeping-keping. Bagaimana ini bisa terjadi? Di depan lantai kedua, lihatlah di sana. 3 kendaraan di kiri, tembakan yang lebih dulu datang. Baik. Di sini ada sniper tingkat C, perlengkapan senapan serigala. Ada penembak jitu, berpencar dan berpencarlah. Jing Liu, bergeraklah, bersiap. Ini dia, rasakan ini. Di sini Jing Liu pun diperintahkan untuk membasmi penembak jitu. Dengan sekali tebas, mereka langsung koit. Menembak jitunya sudah diatasi, semuanya tetap bersiaga. Aku tidak melakukan apapun. Kenapa aku mendapatkan XP? Jing Liu terhitung sebagai bawahanmu, jadi kau akan mendapatkan setengah XP dari killnya. Wow, itu keren juga. Jadi aku bisa jadi kuat sambil bermalas-malasan, cuman perlu mengirim gadis-gadis itu keluar. Batin koplak sang MC. Suara apa itu? Oh, rupanya di sini ada seorang makhluk yang sangat ganas. Rupanya sejenis cacing pita. Oh, ular mekanik Akrana level 4. Cepat pergi dari sini. Baik. Kurang pengingkat bumi. Ayolah. Itu bekerja lumayan. Ruangan pengingkat ini ternyata putus. Itu tidak bekerja. Tidak ada pilihan lain. Aku harus melakukannya sendiri. Ini mungkin adalah perangkap. Cari jalan keluarnya. Tidak, aku akan bertarung dengannya. Kalian ke depannya saja. Ding. Baik. Apa masih belum bisa menghadapi luar mekanik Akrana? Para musuh sudah sangat siap dan sangat kuat. Baiklah. Wow, sugoi, kata sang MC. Aku akan menangkan ini. Kalian cepatlah kabur. Ya, ayo. Ting. Jin Liu tunggu. Kartu terbalik. Pakailah kekuatan ini. Sistem, berilah aku skill tinggi yang bisa mengalahkan ular teknik Akrana ini dengan 1 kali serangan.
Sistem, dasar kurang ajar. Kamu malah ngasih aku terima kasih atas dukungan Anda. Coba lagi, anjir. Sejak itu adalah penarikan kartu harus ada probability scan. Gimana bisa kau terus mendapatkan kartu bagus tiap kali menarik kartu? Bacot itu, karena aku tidak membiarkanmu melihat fan service apapun kali ini. Ting, rupanya ada panah yang menuju dan meledaklah pintu sebelah kiri dari mobilnya. Apa itu barusan? Anak panah itu meledak, malah pangku-pangkuan nih berduanya. Di sini malah ada juga polisi tidur dan ada-ada aja tahu-tahu jalan yang mulus ada polisi tidur dan terencot-encot lah kedua di sini. Wow, jalan macam apa ini? Tahu-tahu ada polisi tidur. Apa kau punya pistol di pahamu? Itu menyentuhku. Hei, bukan, itu cuma nuklir. Pistolku kau akan merusak dengan duduk di atasnya. Aku tidak tahu kalau jalan ini sangat bergelombang. Wow, rupanya di sini sistem sangat menikmatinya. Bagus, bagus, bagus sekali. Aku sangat senang atas operasi ini. Apa itu? Tang Sayo? Apa? Lihatlah. Di sini ada Tang Sayo yang sedang di tengah jalan. Itu benar. Itu aku. Perlengkapan tingkat C pedang Algojo. Apa yang mau kau lakukan? Kita tidak bisa menghindar lagi. Tarik kartunya. Ding. Kartu pun ditarik. Kalau kau berani menantangku, kau hanya akan berakhir dengan tragis. Hah? Apa yang terjadi? Di sini sang MC datang dengan perlengkapan khusus. Selamat kepada pemain. Anda mendapat perlengkapan tingkat S Ziarah Naga Azur. Atribut tidak ada. Bisa ditumpuk dengan relik dan peningkatan skill pasif. Persisa naga durasi tidak ada. Oh, rupanya kau sok keren. Di sini sang wanita pun Ling Fei sangat kagum kepada sang MC. Ayo lihat siapa yang lebih kuat hari ini, kau atau aku atau pedang Algojoku. Kau tetaplah di sana. Baik, hati-hatilah. Di sini MC mengalihkan barrier yang kuat. Berapa banyak cheat yang kau punya? Bunuh dia untukku. Ya. Mereka yang meledakkan mobil dengan anak panah. Bagaimana bisa Tang Sayo mengumpulkan orang sebanyak itu dalam semalam? Ayo tembak dia. Di sini sang MC pun kalem. Si kurang ajar kutu kupret ini punya banyak sekali pembantu. Aku punya lebih banyak orang. Dari hari itu akan jadi kesinuanmu. Jangan berhenti sampai dia tumbang. Serang dengan serangan penuh. Dia apa? Bocah ini mau mendekat dan menyerangku dengan kekuatannya. Apa kau pikir aku tidak bisa kabur, ha? Apa-apaan ini? Apa yang terjadi? Kaget ya. Kurang bumi bisa menahan ular Akana. Kau bukan apa-apanya di hadapannya. Tunggu dulu. Kenapa saudara Tang berteriak berhenti? Dia bilang untuk jangan berhenti bukan? Tapi kenapa dia lari? Dia menggunakan dirinya sebagai umpan. Apa saudara Tang sangat berani? Dia adalah seorang pejuang pemberani yang dipercaya oleh ketua guild. Saudaraku, kami tidak akan mengecewakan niatmu. Di sini malah menembaki sang Tayo. Saat musim gugur tiba, aku akan mengkar seperti burung punik. Di sini malah mendengarkan isi terakhir dari sang Tayo dan meledaklah dia. Di sini ternyata ada wanita yang membakar penembak jitu. Rupanya Sin. Jangan takut tuan, aku di sini untuk membantumu. Bagus sekali. Saatnya kekuatan OP di mana aku menaruh emblem pertahananku. Hei, berikan aku jeda sebentar dulu. Aku sedang mencari ini. Iya, tapi sebelum itu rasakan bau gementahku. Di sini kena pukulan maut. Tidak. Dan berlubanglah dada Sintayong. Apa yang terjadi di sana? Ketua guild Tang Sayo dipukul oleh Huhan.
Sudah dipastikan kalau dia Sino. Oh, bagus kalau begitu. Rupanya ada gadis yang sangat kawaii di sini. Itu artinya Hohan adalah bakat yang lebih berharga untuk direkrut. Tidak peduli beberapa biayanya, rekrut dia. Presdir Guild Bulan Perak by Sanji. Wow, sangat kawaii. Karena bolong di bagian dadanya, laki-laki jahat ini langsung meninggoy seketika. Akhirnya selesai juga. Ting, poin Anda ditambahkan 50. Aku mengalahkan banyak musuh dan hanya mendapatkan 50 XP saja. Orang-orang yang King kalahkan memberiku 80 poin XP. Hauhan, kesini. Oh, baiklah, aku datang. Dan tampaknya mereka pun terkejut. Di sini penjahat ini tidak mampus, alien tertransmigrasi dan ke tempat lain. Hah? Apa ini? Hah, tidak mati. Benar, aku tidak mati. Sungguh harta yang luar biasa, kata laki-laki ini. Aku memang tidak terkalahkan karena kesombongannya. Di sini di sebuah kota yang ramai. Kami adalah anggota dari Guild Bulan Perak. Ketua Guild memerintahkan kami untuk mengikuti saudara Tang hari ini untuk menyegah polisi dan merampas lencana yang mereka kumpulkan. Seseorang sudah membuat organisasi untuk kejahatan yang terorganisasi secepat ini. Siapa ketua guildmu? Kata sang MC. Aku masih belum bertemu dengannya. Kami hanya anggota lingkar luar saja. Masih belum pantas untuk bertemu dengan ketua guild kami. Ayo, kami akan menginterogasi kalian lebih lanjut di kantor polisi. Pikir saja sendiri, kalau tidak mampus loh. Nona petugas yang cantik, apa ini terhitung sebagai saya menyerahkan diri? Bodoh amat. Saudara Hao, gimana performa King hari ini? Haha, bagus, sangat bagus. Jadi, hadiah apa yang mau kamu berikan padaku? Katanya sembari menyelipkan laki-laki itu ke dalam tengah-tengah melon. Gimana kalau kamu membantu Jinlu lebih dulu? Oh, begitu? Tidak perlu. Tiba-tiba di sini wanita ini langsung berhasil mengalahkan ular robot itu dengan kekuatan. Ini perlu usaha yang lebih, tapi ini sudah selesai saat ini. Gile anjir, aku dapat 100 poin XP dari 1 kill ngalahin robot ini dari wanita itu. Nama Hauhan, atribut api. Pekerjaan belum bisa dijelaskan, level kali ini baru level 3. Serangan 75 dan pertahanan 30-nya, kecepatan 30, serangan kritikal 13, kekuatan material 15. Tampaknya masih lumayan. Meskipun aku mendapatkan poin yang banyak dari pertarungan ini, menggunakan 100 poin XP untuk 2 kali menarik kartu, itu artinya aku masih ada di level 3 setelah semua ini. Sepertinya aku harus menyimpan lebih banyak terlebih lagi. Aku tidak bisa menarik. Aduh, terima kasih deh atas prestasi Anda lagi, katanya sambil menangis darah. Tampaknya sang MC kecewa. XP-nya kali ini benar-benar kecil. Berpindah tempat di sini di sebuah rumah. Lapar banget. Kenapa semua makanan pesanan ini mahal banget? Ayo pesan beberapa hotpot pedas untuk merayakan kemenangan. Tiba-tiba ada orang yang menyadarkan mie godok. Saudara Hai, pasti kau lapar kan? Ini makanlah mie instan ini. Oh, aku ingin tahu apakah masakanku cocok dengan seleramu, kata wanita cantik ini. Mie yang kau buat enak sekali. Benarkah? Aku senang sekali kalau begitu. Aku ingin tahu kapan saudara Hao akan memasukkan mie untukku. Dan kagetnya sang MC sampai mie-nya muntah moncrat. Anjir, makanlah dengan benar. Bukankah itu munafik membuat rayuan sulfulgar itu? Ya, saat makan memang iya. Cobalah makananku, tiram panggang dengan daun bawang. Mantap-mantap jiwa jos. Rayuanmu bahkan jauh lebih vulgar, anjir. Pria cuma suka hal yang segar, paham kau wanita jelek? Hah, menarik sekali. Apa kau tidak memahami pertarungan yang pertama datang, yang pertama dilayani? Katanya kedua orang ini sepertinya mereka rival untuk mendapatkan sang MC kita.
Kenapa malah marah? Tidak kau yang pertama kali marah. Percayalah, aku akan memberiakanmu sampai tidak akan selai rambut pun yang tersisa. Maju sini, ayo kalau berani. Mereka berdua malah berkelahi. Aku cuma ingin makan. Kenapa itu sulit sekali di rumah ini? Kata sang MC. Selama aku di sini kau tidak akan berhasil. Kalau begitu aku cuma harus mengakhirnya sekarang. Terjadilah pertempuran adu mekanik melon gede di sini yang ternyata disensor oleh yang punya manhwa, anjir. Aduh, syukurlah pesananku sudah tiba, kata sang MC. Ting ting, kenapa ada orang? Halo, Anda Tuan Han, senang bertemu dengan Anda. Anjir, ada perempuan cantik lagi yang datang. Siapa orang ini? Halo, dan kamu? Saya sekretaris pribadi Nona Bao. Saya di sini untuk mengundang Anda ke perjamuan malam ini. Sebuah setelan sudah disiapkan untuk pastikan diri Anda tampil dengan elegan, kata wanita cantik itu. Nona Bao. Memang ada berapa Nona Bao di kota ini? Mungkin orang yang serang sebut sebagai ratu yang mewarisi aset bernilai triliunan, CEO baru dari grup Gangseng Bao Pinji. Dan sang MC pun tercengoh di sini. Itu benar, aku ada mobil yang menjemputmu jam 6 sore nanti. Saya tidak akan mengganggu Anda lagi lebih lama. Dadah, katanya sambil pergi. Aku pernah sekali melamar ke grup Gangseng. Aku bahkan tidak lolos untuk wawancara. Kenapa tiba-tiba CEO-nya hari ini mengundangku ke perjamuan? Saat hal jadi tidak masuk akal, pasti ada hal yang disembunyikan. Mungkin seharusnya aku tidak perlu pergi. Tapi ngomong-ngomong, kenapa mereka mengirimku sebuah setelan di sini? Anjrot, ternyata ada duit 1 miliar di sini. Mereka sudah pasti tulus. Sang MC langsung super tercengoh dengan uang yang segede gaban itu. Scene berpindah tempat di sebuah kantor kepolisian negara Republik Indonesia. Apa? Hauhan pergi ke perjamuan sendiri? Kenapa dia tiba-tiba pergi ke acara seperti itu? Apa ada seorang yang menghubunginya? Sebuah mobil dari grup Gangseng datang untuk menemui sore ini dan mengirimkan 3 koper uang. Nani? Karena mereka adalah perusahaan yang terkenal di kota ini, kami tidak bisa menghentikan mereka. Kalian segera cepat. Tiba-tiba orang ini ngomel-ngomel dalam HP-nya. Aduh, anjir. Markas besar grup Gangseng. Tampaknya di sini markas dari wanita yang mengundang MC kita. Perjamuan tampak rame dihadiri oleh kaum elit. Presiden Bao sudah datangkah? Wow, dia cantik sekali. Mengatakan kalau dia adalah wanita yang menakjubkan bukanlah hal yang berlebihan. Kecantikannya alami. Mbak Dewi turun dari kayangan, mendapatkan gelar PhD saat berumur 19 tahun, memecahkan masalah fisika kuantum saat berumur 21 tahun, diwariskan triliunan aset saat berumur 23 tahun, melipat gandakan nilai perusahaan dalam waktu 1 tahun. Bener-bener seorang wanita jenius, kata orang-orang di sini sambil gosip kayak emak-emak di komplek. Berkat dan gemilangnya harta, wajah cantik dan tubuh indah, hidup ini sangat tidak adil untuk kita yang tampaknya wanita ini juga iri. Presiden Bao, tolong prioritas grup Hyosu kami untuk proyek terbaru tahun depan. Tentu saja, aku akan memastikan kalau paman yang senang. Tuan muda Chow Taidi sudah tiba. Keren, si badut itu ada di sini. Tiba-tiba ada karpet merah yang gelar di sini. Trik apa lagi yang ada ditunjukkan kali ini? Sepertinya tampaknya ada orang yang menari atau entah apalah. Nani, ini apaan sih? Selamat malam, sayang kamu. Sangat tidak tertandingi. Aku selalu memikirkan tentangmu sepanjang siang dan malam. Kata orang ini
wanita yang tampaknya sedang merayu Nona Bao. Aku ingin terus bersama denganmu. Bisakah kau memberikan kesempatan untuk mengenalmu dengan lebih dekat, kata orang Kribo ini. Aduh, ini orang norak banget sih. Sih, pelankan suaramu. Ayah dari si kurang ajar itu adalah gubernur dari provinsi Guangzhou. Kita tidak bisa menyinggungnya. Adik bau, kata orang ini sambil ngesot-ngesot kemana-mana. Dan tampaknya wanita ini tidak mau didekatin sama orang ini. Kamu tidak bisa kabur dariku. Berbaliklah, katanya yang sedang merayu nona cantik itu. Sini, rasakan teknikku. Biarkan aku memelukmu, kata orang Norah ini. Halo Hauhan, tampaknya sang MC sedang di pojokan karena kere nggak punya apa-apa dia di sana. Kamu siapa ya? Oh, tampaknya di sini orang ini langsung ketobrak oleh sang MC dan selakangannya terkena kakinya sehingga penyoklah burung darahnya itu anjrot. Apa kau mencoba untuk menipuku? Apa tidak punya uang untuk memberimu kompensasi? Hah? Aku tidak membunuhmu loh. Penjaga, cepat ke sini. Lempar kepala orang ini ke toilet dan tekan flusinya. Baik tuan. Tuan muda Chow, Anda terlalu memaksa mencoba untuk melukai tamu terhormatku di jamuan ini. Itu kebangetan. Tamu terhormat apanya? Dia itu hanya sampah miskin. Apa aku salah dengar? Seorang yang Presiden Bao anggap sebagai tamu terhormat itu, bukankah itu miskin banget? Dari keluarga kaya mana pria itu? Aku juga nggak tahu. Aku pernah melihatnya sebelumnya. Aku tidak tahu kalau ada orang sepertinya di perkumpulan kita. Bocah sial, kalau kau tahu aturannya, perkenalkan dirimu. Aku? Ayo, aku akan membawamu ke ruanganku, kata Nona Bo di sini yang merayu sang MC kita. Sepertinya wanita ini ingin mengelak dari Kribo tadi dan tampaknya melonya langsung ditempelkan di tangannya. Aku saja belum pernah merasakan itu. Kau lancang sekali bocah bau, dasar miskin sampah, kata orang ini. Sial, lepaskan tanganku, jangan pegangi aku, akan kuhajar orang miskin itu. Kita tidak bisa menyinggung Presiden Bao. Tuan muda, tenanglah, kata pelayannya yang gudel-gudel ini. Di tengah saat pertempuran, tampaknya sang MC diundang oleh wanita ini ke kantornya. Yang tadi cuman acting, jangan terlalu dianggap serius. Apa kau tahu kenapa aku mengundangmu ke sini? Tampaknya Nona Bau sedang menggoda sang MC kita. Kamu mau ngundangku masuk ke kuilmu, bukan? Melepas stockingmu setelah kau masuk sepanas itu kah? Batin sang MC tampaknya mukanya memerah karena rayuan maut Nona Bao. Bagaimana bisa kau tahu identitasku? Hah? Untuk bisa mengumpulkan banyak orang yang putus asa dalam waktu yang sebentar, kamu pasti punya banyak uang. Aku baru saja mengalahkan Tang Xiaoyu dan kamu tiba-tiba menghubungiku. Dengan menghubungi dua titik ini, tidak sulit untuk menebak siapa dirimu. Aku suka berurusan dengan orang yang pintar dan cerdas. Kau benar, aku adalah ketua dari Guild Bulan Perak. Tampaknya di sini ada sensor meja, anjir. Sekarang aku mengundangmu untuk masuk ke guildku. Sebutkan hargamu dan aku akan membayar. 5 miliar yang tadi sore kau berikan sudah cukup untukku. Aku tidak membutuhkan uang sih. Kamu kalau mau aku bergabung ke guildmu, dengarkan aku. Kamu harus menawarkan sesuatu yang lebih menarik untukku, kata sang MC di sini, yang tampaknya matanya Rasengan sudah mulai aktif. Kau berani bernegosiasi denganku sesuai dengan dari orang yang mengalahkan Tang Xiaoyu. Kau benar-benar pria yang lebih baik darinya.
Si kurang ajar itu dia bahkan tidak berada di level yang sama denganku. Berapa banyak kau tahu soal game Apocalypse? Aku tidak tahu, terlalu banyak bisa kamu jelaskan. Aku sudah mengikutinya sejak pertama kali game ini terkenal. Developer dari game ini didivalifikasikan sebagai seorang jenius. Aku sudah mencoba banyak sekali cara untuk mencari data dan informasi soalnya, tapi hasilnya selalu nihil. Karenanya aku percaya kau game ini bukan game biasa, kata sang wanita. Tampaknya di belakang layar itu sistemnya nongol lagi. Anjir, memang sistemnya kurang ajar banget. Dia hanya tersenyum di belakang pengen lihat enak-enak. Dasar game sialan. Berhenti sombong dan enyahlah, kata sang MC memasang muka yang sungguh conge. Apa yang sedang kau pelototi? Bukan apa-apa, tolong lanjutkan saja, kata sang MC yang mengubah raut wajahnya. Sejak penurunan yang pertama, aku sudah mengumpulkan banyak informasi dan barang. Dan aku menyadari kalau, lihatlah, setiap orang mempunyai kultivasinya sendiri-sendiri. Semua benda supernatural yang turun untuk berasal dari game Apocalypse itu sangat mewah, bukan? Oh, kau tidak terkejut sama sekali. Apa kau sudah tahu? Sepertinya sang MC cengar-cengir saja menutupi masalah ini. Aku sama sekali tidak tahu. Jadi begitu ya, sesuai dengan harapan darimu sajalah. Aku hampir lupa. Fakta kalau dua dunia sedang bersatu adalah rahasia. Aku tahu mungkin ini tidak terlalu mengejutkan, tapi aku mendapatkan sesuatu dari mempelajari game ini. Sebagai contoh, aku tahu kapan dan di mana menurunkan selanjutnya akan terjadi. Kau paham soal waktunya, tapi bagaimana bisa kamu juga tahu tempatnya? Bukankah ini terjadi di seluruh dunia? Penurunan sejarah akan terjadi secara bersamaan, tapi barang tingkat tinggi hanya ada di beberapa area terbatas yang aku sebut sebagai tanah kesukaan dewa. Dari penurunan sebelumnya, tanah kesukaan dewa masih belum pasti. Mereka terlihat seperti acak, tapi ada pola yang bisa dibaca. Aku sudah memahami soal pola ini. Kalau kau bersedia untuk tunduk padaku sebagai bawahanku, tentunya aku akan membantumu meraih puncak dari hidupmu. Rayu wanita cantik itu. Tampaknya ada wanita yang tampaknya pacar pertama sang MC mengintai di sini. Semua departemen pertahanan ikuti perintahku, bersikap untuk beraksi. Baik. Aduh, aku tidak pernah menyangka kalau Bayi Panji adalah dalang dari Guild Master Misterius. Kalau Hauhan bekerja sama dengannya, polisi tidak akan lagi bisa mengontrol situasinya. Kami harus bergerak lebih dulu. Hauhan, kamu sama sekali tidak boleh bergabung. Tapi maaf, aku sudah berjanji pada seseorang wanita yang aku sayangi. Aku tidak bisa mengingkari janjiku. Apa? Seseorang yang dia bicarakan itu sudah pasti aku, kan? Kata wanita ini yang tampaknya malu-malu ngeong mengakuinya. Sial, jadi seperti inikah rasanya cinta, kata Liu Wingu. Aku menyarankan padamu untuk membubarkan guildmu secepatnya, atau para polisi akan mendatangimu cepat atau lambat. Jaga dirimu, selamat tinggal Nona Bao. Apa kita harus mengirim seseorang untuk membunuhnya? Tidak perlu. Pria yang sangat menarik sepertinya harus tetap hidup sebagai hiburan, kata Nona Bao. Dia cepat atau lambat akan jadi milikku. Jam 9.45 dan jam 9.46, 47, terus seperti itu. Tampaknya kribu-kriwil ini sedang menunggu Nona Bao di luar. Tuan muda, pria itu sudah keluar. Dia keluar cepat sekali. Entah dia yang cepat atau sama sekali tidak terjadi apa-apa. Apa dia menunggu bawahannya untuk menjemputnya? Sempurna. Ayo lihat dari keluarga kaya mana dia berasal. Tiba-tiba sang MC hanya menyewa sepeda butut. Sepeda? Tercengohlah si kriwil dan ajudannya botak cel ini. Sampah, dasar fakir miskin. Berani sekali kau mencemari
Wibawaku dan Dewiku, tangkap dia untukku, katanya. Baik, apa kau sudah menginjak sepeda gasnya? Saya sudah menginjaknya dengan penuh. Terus kenapa tidak bergerak sama sekali? Tuan muda, lihat ke belakang. Ternyata di sini ada seseorang yang menahannya. Tampaknya si musuhnya MC yang tadi sudah meninggal. Tua muda Cao, ayo bicara sebentar. Dan tampaknya berpindah ke rumah sang MC. Bahkan sepeda umum pun harganya 4 jutaan sekarang. Aku benar-benar tidak bisa mampu untuk mengendarainya. Kamu sudah kembali. Kamu pasti lelah. Ini air untukmu. Begitu perhatiannya anjir. Anjir, bajunya Pokemon rasa kuning lagi. Terima kasih sayang. Cuaca jadi lumayan panas. Ingatlah untuk minum air yang cukup. AC-nya tidak bekerja, mengganggu sekali, katanya. Tiba-tiba dia pun langsung mengibas-ngibaskan buah melonnya di sini dan membuat sang MC jadi tercengoh habis. Aku benar-benar ingin AC-nya kembali bekerja. Wait, ada apa? Apa kamu sedang tidak enak badan? Tidak. Bukankah dirimu yang sedang tidak enak badan? Petugas Lin, bagaimana Renjingku dan Liu Jiu? Langsung dihajar aja. Aku mengirim mereka berdua untuk mendapatkan kartu identitas mereka diperbarui. Saat ini hanya ada kita berdua di rumah. Aku menyarankan dirimu untuk berperilaku baik. Jangan menolak tawaran yang ramah. Kalau tidak mau dipaksa menerima tawaran yang kurang menyenangkan. Dan sang MC langsung tercengang abis karena ancaman dari Len. Baik dimengerti anjir, wanita yang sungguh menakutkan, kata sang MC. Aku memutuskan untuk memberikan hadiah karena penampilan luar biasamu malam ini. Ayo kita enak-enak. Jangan anggap aku sebagai orang biasa. Tiba-tiba ada rudal yang mendekat. Ayo habiskan waktu bersama kita, tidak akan ada yang mengganggu kita lagi, kata wanita yang mempunyai melon gede itu. Tempat pengamanan sang MC atau Iron Dome yang menjaga adanya penyerangan pun aktif di sini dan ditembak jatuh oleh Iron Dome itu. Dan sepertinya kagetlah sang MC dan wanita pujaannya ini. Apa yang terjadi? Sistem senjata jarak dekat sudah aktif. Jarak dekat sistem senjata di mereka sungguh naikkan sistem senjata jarak dekat. Wah, kata sang MC yang terkesan. Tim keamanan, bagaimana situasi di luar? Kata Lin di sini. Sebuah serangan artileri jarak dekat. Radar sudah memindai dan memulai intersepsi otomatis. Rumah aman tidak terdampak, hanya beberapa jendela saja yang harus diganti. Saat ini sedang meledak lokasi dari artileri tersebut. Orang waras mana yang memasang SSC di atap rumah mereka? Siapa sebenarnya pria? Kita adalah masalah sekarang. Kita tidak bisa membunuh mereka dalam membuat kekacauan, kata si kriwil ini. Jangan panik, itu cuma untuk menetapkan targetnya. Selanjutnya adalah pertunjukan yang sebenarnya, kata orang ini. Ini apa-apaan? Semua ini adalah mekanik CD tempur level 2. Dan sepertinya dia pun menembakinya. Panggil tim anti teroris secepatnya. Kalau mereka sampai menggunakan artileri, mereka pasti punya senjata yang lain. Tuhan, tercengohlah para prajurit itu. Sepertinya tembakan itu terus meluncur dan sepertinya ledakan-ledakan pertempuran pun terjadi di sini. Ini sungguh asik, kata tuan muda. Berani bersaing denganku untuk mendapatkan wanita, itulah yang akan kudapatkan. Ayo pergi ke lokasi selanjutnya. Ayo bermain-main dengannya. Bukankah orang itu sudah meledak? Jangan khawatir, dia itu sangat kuat. Di samping itu akan jadi sangat mudah kalau dia mati seperti itu. Dan sepertinya sang MC benar saja langsung melindungi wanita ini. Hampir saja, kalau saja aku terlambat sedikit, kita pasti akan hancur lebur oleh rumah ini. Sial, ini benar-benar arogan. Dasar kutu kupret. Berpindah tempat di sini.
Tampaknya Lin pun marah dan mendobrak petugas. Ada apa yang salah di sini? Nyonya Bao, kami mencurigai Anda memiliki hubungan dengan serangan teroris. Mohon ikut dengan kami. Surat perintah penangkapan. Apa kau bercanda? Apa kau tahu siapa Nona Bao? Kata pengikutnya. Kami hanya menjalankan tugas. Petugas, apa kau pikir kau bisa membawahannya dengan beberapa pria ini? Aku takut kalau itu tidak akan cukup. Tenanglah. Jangan mulai pertarungan atau kita akan jatuh pada perangkap sebenarnya dari si penjahat. Kenapa kau ada di sini? Apa aku percaya kalau aku tidak bersalah? Aku percaya kalau kamu mau membunuhku. Kamu pasti sudah melakukannya saat aku ada di perjamuan. Baiklah, dengan kata-kata itu aku merasa lega. Aku akan membiarkanmu dan pergi dengannya. Nyonya Bao, kamu mau ikut? Dasar kurang ajar. Apa surat perintah ini tidak efektif seperti dirinya? Tiba-tiba video pun terjadi. Pengusaha paling terkenal seantero kota Baibanji tiba-tiba dipenjara oleh para polisi, menyebabkan perhatian publik yang meluas. Para polisi masih belum menyatakan detail dari penangkapannya. Kami akan terus memberikan ini update kepada Anda, kata newsmaker. Kuil, apa tidak tahu soal apa yang kau bicarakan Pak Petugas? Kalau kenapa kau mengundang Hauhan ke perjamuan? Aku mengaguminya dan ingin melakukan percakapan empat mata dengannya. Apa tidak boleh, Kau, Hauhan, apa kau benar-benar berpikir kalau pelakunya bukan dia? Ya, dia masih ingin bergabung ke kuilnya. Jadi dia tidak mungkin ingin membunuhku. Kalau siapa yang menurutmu yang mau membunuhmu? Aku tidak khawatir soal identitas si penyerang lebih ke tempatku. Motif mereka melakukan ini adalah sistem yang bisa memprediksi masa depan ada di ruang ini, bukan? Tiba-tiba dia pun langsung menghipnotis Nona Bao. Aku merasa kalau aku sudah jatuh ke perangkapmu. Apa yang harus kita lakukan, Hau? Aku akan ke perusahaan Bao Panji dulu dan mengawasi para anak buahnya dulu. Ini buruk Pak, lapor. Penjara sedang diserang oleh para superhuman dan target mereka adalah para narapidana yang berbahaya. Para penjaga penjara meminta bantuanku segera. Mereka bahkan berani untuk menyerang penjara. Ini adalah pelanggaran hukum berat. Itu mungkin adalah orang yang sama dengan yang menyerangku. Aku akan segera ke sana. Tunggu dulu, ada tim yang bisa kau bawa bersamamu. Timku? Kata sang MC. Halo Kapten, regu cepat tanggap Guntur pun ada. Ini adalah, mereka semua adalah yang terbaik. Masing-masing dari mereka bisa melawan 10 orang sendirian. Mereka sekarang sudah dilengkapi dengan perlengkapan spesial pakai telur yang membuat mereka lebih kuat. Mereka pasti akan berguna. Mulai saat ini kau adalah kapten mereka. Baik, ayo kita berangkat. Malam hari pun tiba di penjara di sini. Lari, tas keteku dasai. Semua masuk ke mobil. Sepertinya sipir-sipir pun menjadi tempat pengenak-enakan. Lepaskan aku. Tiba-tiba langsung ditonjok oleh seseorang. Siapa kau? Tangkap mereka semua. Kalau mereka melawan, eksekusi di tempat. Mereka sepertinya sangat berbahaya. Baik Pak. Lari. Langsung di sini pasukan Inlit pun menghajar botak-botak penjara ini. Apa itu peluru? Tidak ada kehormatan bagi pencuri. Langsung dihajar di sini. Malam hari pun tiba. Kapten, situasi sudah terkendali. Kami menghitung jumlah tahanan yang kabur. Gimana soal pengguna kemampuan spesial yang menyerang penjara? Tidak ada tanda-tanda dari mereka. Sepertinya mereka sudah pergi sebelumnya kita sampai. Ini buruk. Ini adalah sebuah pengalihan isu. Sepertinya benar saja. Nona Bao di-skap di sini. Dia tidak bisa berkata apa-apa. Cuman wow doang. Apa Hauhan akan datang ke sini? Bagus, aku akan menunggunya di sini. Kita akan tamat kalau kita ketahuan. Ayo cepat keluar dari sini. Sial, jangan khawatir. Kali ini aku akan memastikan kalau dia mati tanpa sisa.
Sepertinya sang MC sudah datang menggunakan burung punik. Kerja bagus King King, kamu sudah sangat membantuku. Aku akan ikut denganmu. Ini benar-benar buruk. Sepertinya benar, keluarga Bing sudah diserang oleh penjahat, maksudnya penjahat yang berkekuatan super itu. Hauhan, aku sudah menunggumu. Oh, kau bukankah sudah mati? Aku dengan jelas membunuhmu dengan tanganku sendiri. Terkejut aku kembali dari kematian? Jujur saja, aku abadi sekarang. Kau bisa membunuhku kapan saja. Kalau begitu aku tidak akan ragu untuk mengkillmu. Aku akan menangkapmu dan memenjarakanmu. Mau mencoba? Pertama cobalah keluar dari lingkaran ini. Tiba-tiba tampaknya sang MC terjebak di sini. Cepat sekarang. Langsung ditendang, ternyata semuanya hanya perisai alias hologram saja. Bagaimana bisa kita ada di sini? Sistem, apa yang terjadi? Ini adalah item tingkat S sihir ilusi. Mereka yang terperangkap di dalamnya akan jatuh ke sebuah ilusi. Kecuali formasinya rusak dari luar, mereka akan terperangkap di dalamnya selamanya. Apa itu? Berarti tidak ada cara untuk keluar. Buat orang lain tidak ada harapan, tapi buatmu masih ada secercah harapan. Ini saatnya untuk merusak segel pertama di Rinjongki. Segel? Merusak segel gimana? Tentu saja seperti ini. Anjrot! Ini kenapa jadi seperti ini? Memang sistem otaknya sengklek. Dasar otaknya hentai nih sistem kita ini. Ternyata sang MC hanya menanggapinya dengan muka yang sungguh membagongkan ini. Ayolah cepat, lakukan enak-enak di sini juga. Dari posisi ini akan bekerja. Kau takut kalau dia tidak akan bisa mengumpulkan prajurit kecilku kan? Ini benar-benar konyol, kata sok MC yang sok bersih alias sok suci. Apa kau benar-benar ingin membuatku terbunuh? Karakter game juga punya hari aman. Hari aman itu berarti selama waktu itu aku bisa melakukan sesukaku tanpa khawatir soal apapun kan? Kata sang MC, dan tampaknya si sistem sama-sama sengklek otaknya. Jangan khawatir bos, semua karakter yang aku buat benar-benar aman saat hari aman, kata sang cheater di sini. Mantap. Anjir, muka yang membagongkan. Mereka punya Easter eggs. Tiap kali aku menyelesaikan sebuah penyatuan, kekuatanmu akan naik, membuatmu bisa dengan mudah menghancurkan ilusi ini. Kepercayaan diri seorang pemain yang berpengalaman. Dan setelah melakukan, kau bisa membangun ikatan jiwa, melipat gandakan kekuatan tempurmu. Janji sistem kepada sang MC. Dan melihat Kingkian di sana, langsung apakah yang terjadi? Kingkian, karena keadaannya darurat, aku harus merepotkanmu kali ini. Tidak, itu bukan masalah. Kingkian bersedia. Akhirnya aku bisa melakukannya di sini, anjrot, sambil memandangi melon-melon itu. Manis dan nikmat langsung di sini. Seret-seret, pelindung-pelindung melon dan lainnya pun dibersihkan. Ini adalah hutan belantara yang sunyi. Tidak ada orang di sini. Langsung saja hari ini akhirnya penantian lamaku terbayarkan. Rupanya mereka mengalami kenikmatan dunia di sini. Pengalaman yang bahagia ini baru kurasakan. Kita harus cepat keluar dan harus langsung mulai. Setelah 60 menit kemudian, di sini di sebuah bendungan tempat saksi bisu mereka berkultivasi ganda. Dan sang MC pun sudah selesai, dan akhirnya apa ini bisa melesapkan segalanya? Itu benar, wujud kedua dari karakter. Supaya di sini sang MC bisa keluar dari situasi yang berbahaya ini, dia harus mengupgrade sistemnya. Wujud dari roh. Sepertinya wanita pujaannya ini menjadi sebuah roh yang bisa membuka dimensi tahap kedua, sehingga terbukalah celah dimensi dan membuat sang MC tercengok.
berpindah tempat di sini di sebuah apartemen. Tampaknya orang ini sedang mau jahat lagi. Aku benar-benar ingin melihat ekspresi putus asamu saat ini. Ternyata bom itu mau meledak dan benar saja, anjir, bagaimana mungkin bisa? Seperti bukan hanya tak bisa mati, hidupku juga cukup sulit. Kalau begitu, aku akan mengirimmu dengan caraku sendiri, kata sang MC. Tunggu saja, awas kau. Perlengkapan tingkat A, pedang angin kembar. Bunuh, 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 katanya sembari mengamuk kepada sang MC kita. Zirah naga azurku benar-benar bisa terobek. Oi, pedang angin kembar bisa menembus semua zirah. Kau harus menyerang. Wujud roh juga bisa berubah jadi senjata apapun, katanya. Kalau begitu, ayo coba efek dari ikatan jiwa aku dan King King. Ting, langsung di sini pedangnya, lebih tepatnya daggernya langsung pecah seketika. Pedang baruku ini sungguh kuat. Perlengkapan tingkat S mata roh. Sial, dari mana dia mendapatkan semua benda aneh ini? Sepertinya langsung ditebas kakinya, dia tidak bisa keluar apa-apa. Rasakan ini. Akhirnya penjahat itu kena batunya. Kali ini aku tidak akan membiarkanmu kabur. Aku juga tidak akan membiarkanmu mati. Berhari tahu kau bagaimana bisa hidup kembali. Kau bisa menanyakan hal itu di kehidupan yang selanjutnya. Sepertinya dia mau bundir. Meledaklah tempat ini. Prajurit Lin tampaknya sangat cemas kepada sang MC kita. Hauhan, Hauhan. Aku di sini slow motion. Bawa King King ke rumah sakit. Dia terluka parah. Bagaimana bisa kau tidak terluka setelah ledakan barusan? Itu karena King King dia menyelamatkanku di saat-saat terakhir. Orang itu meledakkan diri, tetapi aku tetap terpental ke luar. King King, Tuan muda, syukurlah Anda baik-baik saja, katanya. King, sungguh ledakan yang mengerikan. Orang-orang ini benar-benar gila. Itu Tiao, dia masih belum mati. Dia masih hidup. Aku ingin menangkapnya tapi dia kabur menggunakan ledakan barusan. Dan dia mungkin sudah mendapatkan program paling rahasia bau panci. Cepat, ayo kita ke atas dan memeriksanya. Baik, benar saja, sudah di sini. Nona Bau pun disekap di atas gedung itu. Itu si bangsat, itu si kurang ajar Cao Taidi. Dia mencuri program milik Nona. Cao Taidi. Di mana para anggota guild? Bagaimana bisa para musuh masuk dengan mudah? Para hewan yang tamak itu mereka semua dibeli dan membelot ke Cao Taidi. Sialan, dan di sini pun ngamuk gila-gilaan. Sepertinya si jahat sialan ini pun pergi. Itu benar-benar sakit tapi aku tidak gagal lagi. Di mana kau sekarang? Sepertinya sang musuh ini mempunyai alat rahasia teleportasi. Mati sana kau mati, katanya di sini. Sang Taidi pun marah-marah. Kau bilang kau akan membantuku untuk meledakkan gedungnya. Apa kau mau mencoba untuk membunuhku sekarang? Hentikan omong kosongmu. Di mana USB drive yang kau minta? Dasar orang gila. Aku tidak bisa membiarkanmu menyebabkan masalah lagi. Sepertinya di sini mereka pun bentrok antara musuh. Orang-orang yang kau suruh aku bawa, aku cocok untuk berurusan denganmu kan? Sepertinya penjahat kelas kakap di sini muncul. Kau pikir para orang lemah ini bisa mengurusiku? Tangkap dia. Siapapun yang membunuh mendapatkan hadiah 3 miliar. Bunuh, tangkap. Dasar sekelompok semut. Perlengkapan A bayangan malam. Tampaknya dengan mudah Feng Kung pun langsung cincang mereka dengan lembut di bagian lehernya. Apa programku sudah dicuri? Ya,
Kalau mereka memprediksi penurunan selanjutnya dan area harta karun, dunia akan berada dalam bahaya. Apa kita bisa mematikan programnya dari jauh? Programnya terisolasi dari internet. Bagaimanapun bisa kita mematikan dari jarak jauh. Bisakah kita membuat program yang lain? Kali ini kita juga tahu waktu penurunan dan lokasinya, dan mungkin bahkan bisa menangkap semua yang sekaligus. Kalau kita punya data aslinya, kita bisa membuatnya kembali. Tapi mereka menghancurkan pusat datanya juga. Mengkoleksi data baru mungkin akan membuat waktu berbulan-bulan. Kau tak perlu mengumpulkan datanya. Cukup tanya saja apapun yang kau butuhkan pada HP superku ini. Apa itu? Sulit untuk jelaskan, tapi singkatnya dia adalah AI, si pengembang game. Itu benar, aku adalah si jenis yang kau bicarakan. Si pengembang game sebenarnya adalah sebuah AI. Apa kau bisa menyediakan semua data yang dia butuhkan? Tentu saja. Mantap, kita punya kesempatan untuk memperbaiki ini. Asal kau dan mereka melakukannya. Anjir, sang MC langsung tercengoh, mulutnya dan matanya mau keluar copot seketika. Taidi pun tercengoh dengan meninggoinya para pengikutnya. Apa kau takut? Ayo sini lanjutkan, tidak buruk. Jadi ternyata kau bisa naik level dengan membunuh para orang lemah ini. Anjir, tampaknya sang penjahat juga naik level dengan caranya sendiri. Sudahlah, kau sudah lelah membunuh hari ini. Semua yang mau bergabung denganku sekarang, kesempatannya ini masih belum terlambat. Siapapun yang mengikutiku akan membiarkan mereka apapun yang kau mau di dunia ini. Berlutut di hadapan bos, kata orang-orang ini. Omong-omong, dengan orang sebanyak ini, uang bukan jadi masalah. Kau bilang kalau kau kaya kan? Apa? Aku adalah keluarga yang sebenarnya bisa biasa saja, kata Taidi yang tampaknya tercengoh. Panggil ayahmu dan beritahu dia untuk mengirim 300 miliar. Atau bersiaplah untuk mengkoleksi mayatmu di sana. Langsung kabur. Tangkap dia. Berhenti di sana. Oh tidak. Dengan uang pria dan yang paling penting, program itu bagaimana bisa aku tidak menguasai dunia ini? Huhan, lebih baik kau bersihkan lehermu dan bersiaplah untuk mati. Di hotel kembang di sini, sang MC tampaknya sedang mandi dan santai-santai saja. Dan sepertinya kedua wanita di sini sedang menunggunya untuk berkultivasi ganda. Hai, kamu dari mana saja? Mandi dulu. Dasar alasan yang aneh. Nyonya Bai, kalau kau mau merubah pikiranmu, ini masih belum terlambat. Langsung malah membuka pelindung melon di sini untuk merebut kembali apa yang sudah direbut dariku. Ini adalah satu-satunya cara. Aku akan mandi setelah ini dulu. Kamu tunggu saja. Baiklah. Ini pertama kalinya kita bertarung dengan trio. Datanya sangat penting. Jadi pastikan kau melakukannya dengan baik. Sistem sialan anjir. Apa sistem yang lebih menjanjikan darimu? Memaksa seorang untuk melakukan hal yang tidak mereka inginkan, kata sang MC yang ngomel-ngomel kepada sistem yang goblok ini. Anjir. Bagaimana bisa ini bukan hal yang diinginkan? Maksud lo? Aku bisa mengumpulkan data dari detak jantung, hormon, dan lebih banyak lagi lewat perangkat elektronik di tubuh mereka. Berdasarkan datanya, dia sudah lama tergila-gila padamu. Benarkah? Sesuai harapan dari bos nih. Terima kasih banyak sistemku, kata sang MC sambil mengeluh-elukan sang sistem. Jadi aku tidak memaksanya, aku hanya membantunya mewujudkan keinginannya, kata sang sistem. Langsung sistem dibom dengan sandal jepit yang melayang dan tercengolah sang MC. Aku akan tidur sekarang kalau kau terus membuat suara
seperti mesum itu akan kukil kau kali ini. Oh baiklah. Jangan khawatir, tingkat estrogennya sedang naik. Dia cuman bersikap keras kepala, tapi lembut di dalam, kata sang sistem. Oh, langsung di sini Nona Bay sepertinya menginisiatif pertama kali. Apa kamu tahu kenapa aku bersedia untuk menerimamu? Kata Nona Bay yang cantik jelita ini. Bukan hanya pengalamanmu yang lebih penting, adalah kelemahan dan rasa percaya diri yang kau tunjukkan saat menghadapiku. Itu adalah kali pertama aku melihatnya. Hampir semua orang sangat menghormatiku. Mata mereka dipenuhi dengan keinginan. Hanya kau yang menghiraukan kecantikanku dan bersikap biasa saja di depanku. Lah tentu saja aku tidak menghiraukanmu. Aku hanya sedikit lemot di sini. Langsung cipokan mendarat di mukanya. Tapaknya gulatan akbar pun terjadi di belakang wanita ini yang sedang tampaknya sambil malu karena tidak diajakin enak-enak. Anjro. Dan dalam pertunjukan tampaknya sistem pun senang walaupun mukanya retak. Kalau begitu ayo beri dia pertunjukan yang bagus. Scene berpindah di sini Lin yang dulu waktu di akademi militer. Semenjak aku masuk ke akademi polisi, aku sudah menjadi pusat perhatian banyak pria. Meskipun ada orang yang mengejar-ngejarku, tapi semua ku tolak. Bagaimana bisa seorang pria lemah bisa menaklukkanku? Setelah aku masuk ke biro pelayanan khusus dengan nilai tinggi dan bahkan orang yang berani mendekatiku semua sedikit demi sedikit menghilang, kecuali si Sintong Taing Sio itu. Di saat aku bertemu kali bersama Hanhausen, aku mengira kalau dia hanyalah seorang pecundang lainnya. Tetapi saat aku melihat kekuatan supernya demi sedikit, tapi semua perbuatannya membuatku percaya kalau dia mungkin adalah belahan jiwaku. Tapi sekarang belahan jiwaku ada di ranjang di belakangku dengan wanita lain. Anjir. Ini aneh sekali. Sepertinya sang MC sedang kultivasi ganda dengan wanita ini. Tampaknya si Bao ini tidak kuat dengan sang MC. Tenang aja, masih banyak waktu sampai pagi. Kakak Tong, tolong bantu aku. Bodoh amat. Dasar omong kosong. Tidak bermolar, jangan pikir sama dengan kalian. Tampaknya Lin pun terkaget di sini. Pria ini benar-benar kuat. Dia tidak bisa dimonopoli oleh satu gadis. Terima saja kenyataannya. Bisakah kita menolong satu sama lain? Aku sudah benar-benar tidak kuat lagi, kata wanita ini. Cukup, berhentilah bersikap lebay kayak gitu. Tampaknya dia juga ikut mau turun gelanggang untuk pertempuran akbar kali ini. Sepertinya Nona Bay sudah nggak kuat. Akhirnya aku bisa istirahat. Minggir, biar aku melakukannya. Anjrot. Kalau begitu, ayo kita mulai. Ronde ketiga pun dimulai di sini dengan ganti pemain. Di sini Nona Lin pun menaiki kuda liar yang gede perkasa. Pelan-pelan dikit ngapa naikinnya? Aku sudah tidak tahan lagi. Kuda putih itu pun mengerang sekuat-kuatnya sehingga Nona Lin tidak lagi bisa bertahan, dia jatuh dari pelana kuda. Aku benar-benar menerimanya kekalahan di sini. Sepertinya kedua wanita ini pun tampaknya tidak bisa mengendalikan sang MC sendirian. Sistem, puas ke sekarang kau? Tampaknya sang MC ngomel-ngomel kepada sistem. Apa yang terjadi? Kenapa sistemnya ngaco kayak gini? Kau tidak melewatkannya kan? Jangan menakutiku. Apa yang terjadi? Tidak, aku baik-baik saja. Itu hanya data sebelumnya. Terlalu melimpah, tidak terlalu kaya. Aku sebenarnya evolusi di sini menjadi pretty girl. Sistem pun berkembang dan berevolusi menjadi level 1. Apa? Seorang perempuan? Kau sebenarnya perempuan, anjir. Cukup basa-basinya, aku akan mengirimkan data padamu. Kau bisa mulai membangun programnya sekarang. Baik.
Gimana? Apa kau bisa memprediksi kapan turunnya selanjutnya datang? Itu akan memakan sedikit waktu. Tidak perlu memprediksi kapan turunnya selanjutnya. Sepertinya di sini sang MC sudah melihat begitu banyak generator yang mulai tergabungkan. Itu sudah mulai. Cepat lacak di mana area yang penuh dengan harta. Ayo tangkap si kurang ajar Tausio itu, kata sang MC di sini. Turunnya atau bergabungnya dunia ini sudah dimulai. Apa kita masih punya waktu? Ketemu. Ada di distrik D. Area yang penuh dengan harta terdekat adalah di sini. Tangsio pasti masih belum meninggalkan kita, jadi dia tidak akan meningkatkan area ini. Tapi kita sudah terlambat. Setidaknya di sana itu mungkin sudah telat. Kalau saja kita punya benda teleport. Kebetulan aku punya satu. Wah. Dan langsung mereka teleport di sini ke tempat yang ditentukan. Keren. Bagaimana bisa kau punya benda tingkat tinggi seperti ini? Karena aku pengurus grup yang besar, tentu saja aku mempunyai beberapa benda yang berguna. Kita pasti sampai sana sebelum Tangsio. Ayo tunggu mereka masuk ke dalam perangkap. Kita masih saja salah langkah di belakang. Mereka sudah ada di sini. Dan bukan hanya satu kelompok yang menyadari tempat ini. Ada bekas pertempuran darah di sini. Pertanyaannya siapa yang di sana? Dan sepertinya ada sesuatu yang membawa tulang belulang ke dalam. Berantakan banget sih. Mungkin ini kelakuan Tangsio lagi. Tidak terlihat seperti perbuatan manusia, tapi lebih seperti semacam makhluk. Kita tidak punya pilihan selain merangsek masuk. Ayo kita periksa apa yang ada di dalam. Kenapa tidak ada seseorang pun di hotel ini? Dan kenapa lampunya mati semua? Ini pasti sudah dihancurkan oleh seseorang. Haruskah kita memanggil bantuan? Ada waktu untuk itu. Ayo cepat masuk naik. Sepertinya ada seseorang yang menyedot mereka. Ada apa kau menemukan sesuatu? Aku rasa kalau aku mendengar sesuatu di sana. Ada di lantai 2. Ayo cepat kita ke sana. Tembak-tembakan adu mekanik terjadi di sini. Mati kalian semua. Dia terlihat seperti menyerang sesuatu. Tapi apa ya? Gua nggak kelihatan. Sepertinya orang ini bermata 4. Apa itu? Lihatlah. Oh tidak. Rupanya ini ada laba-laba. Mau memakan Nona Bao di sini. Langsung dikasih paham oleh sang MC dengan pukulan mataharinya. Dengan sekali pukul saja langsung meninggoy. Masih mau menyergap? Aku sudah siap. Apa kau baik-baik saja? Apa lagi sekarang? Dan tercengohlah orang 3 ini. Dengan begitu banyaknya laba-laba super di tempat itu. Sekarang apa yang harus kita lakukan, Jir? Apalagi yang bisa kita lakukan? Kabur, kata mereka, langsung pergi dari tempat itu menuju sebuah pintu sembunyi di ruangan depan itu. Kuncinya terkunci nih bro. Ini sama sekali tidak bergerak. Minggir, biar aku yang melakukannya. Langsung didobrak saja. Tampaknya ada 2 pemuda yang menopangnya. Sepertinya itu adalah staf para hotel. Dasar bodoh, katanya. Kami baru saja bisa bersembunyi dan sekarang kau menarik perhatian monster laba-laba itu lagi. Tercengohlah di sini sang MC kita. Oke guys, sampai di sini dulu ceritanya. Kalau kalian suka silakan like dan bilang lanjutkan komen di bawah. Admin akan melanjutkannya. See you next time. Salam.